Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Renungan Kelana Sabda edisi Jumat 5 Februari 2021. Bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, Penginjil Markus mengantarkan kita dengan baik pada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Yohanes Pembaptis dibunuh. Herodes secara terpaksa membunuh Yohanes karena adanya desakan dari Herodias istrinya
yang sangat membenci Yohanes Pembaptis karena pernah menegur Herodes yang menikahinya. Sakit hati Herodias mendorongnya melakukan balas dendam. Maka tibalah momentum di mana sakit hati Herodias terlampiaskan. Anak perempuannya tampil menari dan membuat hati Herodes gembira. Kegembiraan yang dirasakan oleh Herodes pun diungkapkan dengan menuruti apapun yang anak itu minta. Mendengar janji Herodes, Herodias pun berbisik kepada anak itu untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes sedih dengan permintaan itu, namun karena sumpahnya, permintaan itu tidak dapat ditolak. Permintaan yang tidak masuk akal menjadi kenyataan meskipun menimbulkan gejolak dan berbagai macam cibiran. Itulah yang terjadi pada Herodes pada waktu itu. Ia menggadaikan integritasnya dan wibawanya demi kata-katanya sendiri. Rasa sungkan kepada para tamu juga membuatnya terpaksa mengabulkan permintaan mengerikan tersebut. Dan terjadilah tragedi itu tepat pada hari ulang tahunnya. Keputusan Herodes untuk menawarkan apapun kepada putrinya dimanfaatkan oleh Herodias untuk melampiaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dendam adalah keinginan yang sangat kuat untuk membalas atau mencelakakan, dan akan tercipta kepuasan tersendiri bila hasrat itu terlampiaskan. Dendam merupakan salah satu perasaan intens yang muncul pada setiap manusia. Hal itu membantu kita untuk sembuh dari sakit dan melanjutkan hidup, namun nyatanya dendam justru membuat kita tetap tidak bahagia. Maka dari itu, marilah kita semua sebagai umat pilihan Allah, kita semua dipanggil untuk menaruh belas kasihan kepada siapapun. Dan kita juga dipanggil untuk tidak menaruh dendam kepada sesama kita, agar hidup kita dapat dipimpin dengan perantaraan Roh Kudus yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita dan mengantar kita pada kesempurnaan yang sejati.